Halo guys, kembali lagi di channel Brilian Legacy ya. Oke, kali ini gua mau bahas tentang saham-saham sawit yang sepertinya akan menarik karena beberapa sampel dari laporan keuangan ya, di laporan keuangan kuartal 2 2025 gitu. Sepertinya dari dua sampel itu STAA dan apa ya hari ini tuh, Pegun. Nah, PGUN itu kelihatannya meningkat gitu ya dari tahun sebelumnya. Nah, jadi gua coba mau bikin perbandingan ya, dan biar nggak banyak-banyak mungkin cuma ada berapa nih, 6 ya, yang cukup lumayan besar. Dan mungkin kayak Pegun gitu kan ada juga tuh, tapi belum gue masukin ya. Terus CARR kalau nggak salah ya ada juga tuh. Nah nanti lebih masih banyak sih ya. Cuma kalau kepanjangan kayaknya nanti tampilannya kurang bagus. Jadi gue coba pilih aja dulu deh yang menurut gue menarik lah gitu ya. Oke, jadi ada DSNG, TAPG, SIMP, ANJT dan LSIP. Nah, kalau dari sini kita coba lihat ya, dari PI ya, PI secara annualize di DSNG itu di PI 7, TAPG 8, SIMP 4, ANJT 17, STAA 7, LSIP 5. Nah, dari PI ini sebenarnya yang paling murah kelihatannya itu ada di SIMP dan LSIP ya. Jadi kenapa mungkin Pak Lo Keng Hong masuk ke SIMP ya? Mungkin karena dianggapnya SIMP ini adalah Mercy harga bajai ya gitu ya. Dan dari PBV langsung ke bawah ya, ke PBV juga memang lebih menarik ya dibanding yang 6 ini. Ya dia masih di 0,44. Yang termurah kedua itu ada di LSIP 0,69 dan ANJT di 0,91. Sisanya udah di atas 1 ya. Oke. Lalu Pak Lo Keng Hong juga kalau nggak salah punya di ANJT juga ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah earning yield. Earning yield ini apa ya? Oke, skip dulu mungkin. eh Market cap. Nah, dari market cap, nah yang paling kecil itu masih ANJT malah ya. ANJT itu masih kecil di 5,8. Artinya kalau mau dinaikin tuh biasanya lebih mudah gitu ya, karena masih tergolong murah gitu ya, dari sisi market capnya. Masih di angka 5,8 triliun. Dan yang termahal itu ada TAPG ya di 26 triliun market capnya. Dan di PBV-nya juga udah di atas 2 malah ya, 2,31. Oke, enterprise value. Oke. CSO, current share outstanding, artinya jumlah lembar saham yang beredar uh, di mana, jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat, yaitu ada di sini paling besar ada di SIMP, ada 15 miliar lembar saham. Dan ada di TAPG ya, 19 miliar lembar saham. Dan yang paling kecil ada di ANJT ya, ada 3,35 miliar lembar saham. Oke, jadi kalau ngomongin yang menarik, kalau dari sisi CSO sebenarnya ya lebih menarik ANJT ya, karena lebih sedikit barangnya gitu ya yang diperjualbelikan. Jadi kalau bagus, suatu saat barangnya akan jadi langka dan akan naik gitu ya. Naikin apa namanya,
sahamnya akan lebih murah lah. Seperti itu. Lalu ada LSIP juga yang hanya 6,80 miliar lembar saham. Jadi kalau di sini ya paling kecil ANJT, paling besar TABG ya. Oke, selanjutnya adalah di profitability. Ini juga cukup menarik untuk diperhatikan karena kalau kita mau beli perusahaan, kita harus juga lihat kemampuan dia untuk menghasilkan keuntungan ya, menghasilkan laba. Jadi kita lihat dari sini dari gross profit margin. Nah, paling besar kita lihat langsung yang paling besar di sini ada di LSIP ya, sampai 38%, hampir 40% gross profit marginnya. Diikuti dengan TAPG di 34,8%. Dan ada STAA di 31%. Nah, itu dari gross profit margin. Lalu dari operating profit margin, artinya ini adalah profit margin yang dihasilkan benar-benar dari kegiatan operasinya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada sekitar 20-an ya rata-rata, dan paling besar lagi di LSIP ya. Berarti cukup menarik LSIP dari sisi generate profitnya. Dan terakhir adalah dari net profit margin. Nah, ini juga yang paling penting ya. Jadi dari gross ke operating profit. Nah, itu kan setelah itu ada yang namanya beban usaha. Nah, beban usaha itu pasti akan memotong lagi keuntungan atau laba yang di generate ya. Jadi tinggal berapa nih net profit marginnya. Kalau DSNG itu 13, TAPG malah lebih besar dari operating profit malah ya. Mungkin ada cuan dari yang lain-lain ya. Di sini net profit marginnya jadi 30%. SIMP dan ANJT paling kecil saat ini hanya 9 dan 8%, STA 18 dan LSIP 30%. Nah, dari generate profit yang paling menarik itu ada di TAPG dan LSIP. Oke, itu lagi. Tadi sebelum pindah ke halaman berikutnya, jadi kalau dari sisi valuasi ya, yang menarik itu sebenarnya ada di SIMP, dan LSIP ya. Itu karena tergolong lebih murah. Dan kalau dari generate profit itu yang menarik itu ada TAPG dan LSIP. Oke, LSIP dapat 2 poin ya dari valuasi dan profitability gitu. Itu di luar yang tadi ya, market cap-nya yang paling kecil, terus CSO-nya yang paling kecil. Nah, itu mungkin pertimbangan lain. Jadi kalau dari sisi itu ada di ANJT ya, ANJT dan LSIP juga dapat lagi nih, seperti itu. Next, solvency apa nih artinya? Kemampuan si perusahaan ya untuk bertahan atau untuk membayar hutang, mungkin salah satunya itu. Nah, jadi debt, kita lihat DER-nya, debt to equity ratio ya. Jadi ada debt, ada liabilitas ya. Kalau debt itu hutang berbunga, kalau liabilitas itu keseluruhan ya, termasuk hutang berbunga juga. Dan ada juga mungkin hutang-hutang yang nggak berbunga, mungkin seperti pinjaman dari pemegang saham dan lain-lain gitu. Nah, yang kita perhatikan adalah hutang yang berbunga ya, karena kan PR banget tuh, udah ngutang terus ada bunganya. Nah, itu bisa jadi bahaya lah. Nah, kita perhatikan dari debt to equity ratio, artinya kalau dia di bawah 1, hutangnya lebih kecil dari ekuitas yang dia punya gitulah. Kita lihat di sini semuanya hampir di bawah 1, dan yang menarik adalah LSIP lagi. Dia tidak punya hutang berbunga sepertinya karena di sini strip.
Dan yang paling kecil juga ada TAPG ya, di 0,07%. Tapi keseluruhan semuanya oke, karena masih di bawah 1. Oke, total liabilitas dibanding equity juga sama ya. Jadi hutangnya juga kalau di total ya, antara debt dan pokoknya semua hutang yang tadi saya bilang tuh, termasuk debt, itu kalau di total pun dibagi dengan ekuitas itu masih oke gitu ya, masih lebih besar ekuitas semua nih. Seperti itu ya. Nah, sisanya ya, yang menarik free cash flow. Nah, free cash flow nanti berhubungan dengan dividen. Biasanya perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen ya harus punya free cash flow ya. Jangan sampai bagian dividen dari apa namanya? Dari hutang itu, atau dari ya benar memaksakan ya, akhirnya dari apa, dari keuntungan sebenarnya, tapi keuntungan itu sebenarnya juga mau dipakai untuk eh, keberlangsungan perusahaan di tahun berikutnya. Nah, jangan sampai dipaksakan juga itu untuk dibagikan. Ya, jadi kita lihat aja di sini free cash flow. Jadi free cash flow-nya itu yang paling besar ya, langsung aja di sini ada LSIP lagi ya. LSIP cukup menarik ini, berkali-kali menang di sini, dan terbesar kedua ada di TAPG dan SIMP gitu. Jadi free cash flow-nya paling besar itu ada di LSIP. Oke. Nah, free cash flow-nya apakah dipakai untuk membagikan dividen? Kita lihat di data berikutnya di bawah, yaitu DSNG itu dibagikan sekitar 17% dari eh, keuntungan ya, dibagikan 17%. Payout rasionya TAPG paling menarik ya, sampai 93%, dan SIMP hanya 17. ANJT sepertinya tahun ini enggak kali ya, karena terakhir itu di 2023. Lalu STAA juga bagi dia di 45% dan LSIP di 28%. Itu dari payout rasionya ya. Lalu dari yieldnya, oke, dari yield di SNG itu hanya 2,24%. Ya, itu karena 17, kalau dia ke 93 mungkin dikali 4 kali ya, dikali 4. Nah, kalau dikali 5 aja 35, 85 ya, 85 ya, kali 6 mungkin ya. Jadi kalau dikali 6 bisa jadi lebih besar nih dari TAPG gitu. Kalau misalkan dia payout rasionya sama kayak TAPG, berarti bisa sampai 12% dividennya gitu. Berarti ada ruang tuh ya, ada ruang untuk DSNG untuk meningkatkan payout rasionya. Kalau TAPG sepertinya udah cukup hampir mentok ya, hampir 100% dia mau bagiin. Lalu dari SIMP dia 17 juga, mirip-mirip dengan DSNG. Berarti kalau dikali 6 ya, berarti dia bisa lebih besar juga dari TAPG ya, kalau dia memang membagikannya 93% tuh. 6 kali 3 enggak, berarti enggak sampai 6 lah ya. 5 lah, kali 5 kali 5 ini 10 kali 15 ya. Kali 5 lah. Selanjutnya adalah di ANJT. ANJT tidak membagikan dividen di tahun ini. Nggak tahu tahun ini masih berjalan ya. Di tahun 2024 yang nggak membagikan. Selanjutnya dari STAA itu yieldnya 6%. Kalau mau dikali 2, karena kalau misalkan disamakan dengan TAPG mungkin mirip-mirip ya, sekitar 12% juga. Selanjutnya LSIP. LSIP mungkin kalau disamakan dengan TAPG aja, payout rasionya berarti dia dikali
4 mungkin ya, 4 16 96 lah, kurang lebih kali 4 lah. Kalau dikali 4 aja dia bisa 16 persenan. Kalau dikali 3 pun 12%. Gitu ya. Sebenarnya kenapa TAPG lebih besar ya karena payout ratio-nya lebih besar aja. Kalau semuanya disamaratakan payout ratio-nya, kemungkinan yield-nya juga akan sama tuh, kurang lebih di belasan persen gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang suka cari dividen, sepertinya dari historik itu yang menarik ada TAPG dan STAA ya, dari histori pembagiannya. Seperti itu. Tapi kalau yang nggak suka dan malah lebih fokus dengan keberlanjutan, misalkan untuk membuka lahan-lahan baru lagi ya, agar cuannya tambah besar lagi di kedepannya. Nah, berarti cari yang dividennya kecil atau yang eh, nggak membagikan dividen sama sekali seperti ANJT, seperti itu ya. Oke, itu dari sisi pembagian dividen. Di data terakhir kita sajikan manajemen effectiveness effectiveness. Artinya seefektif apa? Seefektif apa perusahaan bisa mengenerate profit. Seperti itu kurang lebih. Biasanya saya pakai ROE, return of equity-nya seperti apa? Ya, jadi return dibandingkan modal ya, berapa persen. Nah, di sini paling besar itu ada di TAPG dan STAA di 30 dan 25%. Ya, bahasa gampangnya tadi kalau return on equity ya, kalau kita misalkan punya ekuitas modal 10 juta, kita berdagang itu akan kembali 3 juta gitu. Nah, dengan berarti gambarannya seperti itu ya. Kita equity itu kan modal. Jadi kalau kita punya modal 10 juta dan kita berdagang dan bisa menghasilkan 3 juta, nah ROE kita adalah 30% seperti itu. Ya, artinya mungkin dalam 3-4 tahun udah balik modal, bahasanya seperti itu ya. Selanjutnya di sini ya tadi ya STAA 25% berarti dalam 4 tahun tuh udah balik modal. Nah, selebihnya yang lainnya masih cukup kecil ya. Yang lumayan DSNG dan LSIP juga di 12%. Yang kecil itu di ANJT dan SIMP. Oke, mungkin itu dari manajemen effectiveness-nya ya. Yang sisanya gua kurang paham juga ya, seperti return on capital employee, lalu return on invested capital, apa tuh? Day sales outstanding, asset turnover, day inventory, day payable outstanding, cash conversion cycle, receivable turnover. Nah, banyak bahasa-bahasa yang menarik untuk dipelajari ya, seperti itu. Ya, kalau cash conversion cycle sepertinya hitungan hari ya. Gue pernah sedikit membaca artinya. Hmm, apa ya? Ke kalau kita belanja, orang belanja ke kita, terus dia bayarnya nanti, gitu ya. Karena itu nantinya itu adalah selama-lamanya itu kalau di DSNG-nya di 50 hari, TAPG 40 hari, SMP 104 hari, KNJT 11 hari, STA 42 dan LCP 68 hari. Kurang lebih kayaknya seperti itu ya kalau cash conversion cycle tuh. Oke, nanti kita pelajari lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share terkait perbandingan dari saham-saham sawit yang menarik untuk gue. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, nanti gue coba cari lagi ya saham-saham sawit di luar 6 ini, seperti Pegun tadi ya, terus ada JARR kalau nggak salah ya. Nanti kita cari lagi. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari gue. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Thank you.